Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya Ahmad Amri Firdaus dengan NIM C1C02087 dari Prodi Akuntansi kelas R010 akan menyampaikan materi mengenai akuntansi syariah, yaitu mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi, serta perkembangan transaksi syariah. Pertama, yaitu mengenai pengertian akuntansi syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian akuntansi syariah menurut Sofyan S. Harab dalam bukunya Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam halaman 56. Akuntansi syariah merupakan penggunaan ilmu akuntansi untuk menjalankan syariah agama Islam. Bahkan pengguna ini sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, serta pemerintah-pemerintahan Islam lainnya. Selanjutnya itu hubungan syariah Islam dengan akuntansi dalam Hamid et al. 208 mengumpulkan dua hal. Islam sebagai agama yang memiliki aturan khusus dalam sistem ekonomi keuangan dan pasti memerlukan teori akuntansi yang khusus pula yang dapat mengakomodasi ketentuan syariah itu. Yang kedua, kalau ada beberapa studi disimpulkan bahwa aspek budaya yang bersifat lokal sangat banyak mempengaruhi perkembangan akuntansi, maka Islam sebagai agama yang melampaui batas negara tidak boleh diabaikan. Islam dapat mendorong internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi. Lebih lanjut di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 disebutkan sebagai berikut, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengiklankan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak mau mengimlakan, maka adalah wali mengimlakan dengan jujur, dan persaksikanlah 10 dengan 2 orang saksi dari orang lelaki. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu juga menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah SWT dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Materi terakhir yaitu mengenai perkembangan transaksi syariah periode sebelum tahun 2002. Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK atau Pernyataan Sentra Akuntansi Keuangan yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang akuntansi perbankan, walaupun tidak dapat dipergunakan sebelumnya, terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Audit Standard for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Standard Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain. Yang kedua, periode tahun 2002 sampai 2007, pada periode ini sudah ada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah sebagai mana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. Selanjutnya, terakhir itu tahun 2007 hingga sekarang. Pada periode ini DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK K59, KDPP-LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PSAK Syariah. Digunakan baik
oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah, baik sektor publik maupun sektor swasta. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.